Malam ini, jemaat Tuhan akan bersama-sama melakukan ibadah malam Natal untuk menyongsong lahirnya Sang Juru Selamat. Namun, ketika satu persatu jemaat memasuki gedung gereja, terdapat perselisihan yang terjadi antara jemaat yang satu dengan yang lainnya. Perselisihan ini terjadi karena sisi kerapuhan mereka yang saling ditonjolkan. Perempuan ini adalah Wati. Ia sedang khawatir dan sedih karena ia memiliki persoalan yang berat. Saat ini, ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berdoa dan beribadah di gereja. Berbanding terbalik dengan Wati, Komar justru menyimpan rasa takut dan amarahnya dengan menunjukkan sikap yang seolah ia baik-baik saja tanpa beban hidup. Padahal di balik itu semua terdapat ketakutan yang besar karena ia memiliki keterbatasan ekonomi yang membuatnya sulit untuk menghidupi keluarganya. Lelaki dengan segala kemewahannya ini bernama Rambo. Ia adalah seorang pengusaha muda yang merasa bahagia apabila hidupnya bergelimang dengan harta. Jame anyar, kalung kinclong, kelambi anyar, jambul ceduk, mantep. Malam Natal laire Gusti Yesus wis siap. Ning kok yono ya. Wong ning gereja nganggo kelambi kuwi-kuwi wae. Wah, ono sing tersinggung to iki mau. Mas tak kandhani ya, Mas. Taune wis meh ganti, tahun baru. Mosok klambi dienggo ya mung kuwi-kuwi wae. Mas, aja dume ya, sampeyan iki wong duwe. Apa-apa sing jenengan karepe iki keturutan. Terus nek omong sak penake dhewe. Santai Om. Ra duwe duit apa piye? Nek ra duwe duit, ya toh. Tak tukokke. Ukuran klambimu apa? Tak tukokke. Ora masalah duit. Duwe apa nek duit? Klambi ra butuh aku kok tukokke. Iso aku tuku dhewe, Mas. Ya gene, Mas. Sampeyan iki duwe duit. Yen eman
nganggo klambi lungsuranku apa piye? 2 minggu tak tuku. Cocok, pantes nek yo mbok nggo. Ora sudi aku nganggo klambi lungsuranmu iki. Mbok pikir aku gelandangan ngono piye? Kok klambi lungsuranmu? Pengemis ngono piye? Malah ngaku dadi pengemis. Cocok, pantes nek kaya pengemis jenengan iki. Nek omong dijogo, Mas. Kose, santai, ora usah main fisik, lambiannya. Nek meri tak kei. Saranku yo Mas, sampeyan iki bali wae saiki. Ora dalem piye? Dalemmu piye? Ora pantes. Tenang, santai. Wis ayo tak kei klambi. Loh, ada apa itu rame-rame? diramu kene njaba wae. Loh, Pak Komar, Mas Rambo. Tenang, ayo sudah. Cukup, ada apa? Itu loh Pak Tok, dia narik-narik saya. Niki lho Pak, arane kula pengemis. Kula mboten pakane, mboten wangun di pintu gereja. Kula niku namung ngajeng ibadah malam Natal. Kok malah ngece kula niki. Oh, ora ngono. Wis to. Yo. Lungguh kene, ayo lungguh kene. Mas Rambo, kita itu sudah tahu kalau jenengan itu sudah sukses, sudah kaya, apa-apa ya bisa dibeli. Tapi ya tidak haruslah kemudian nyindir-nyindir, ya. Lebih baik kalau penghasilan kita itu bisa kita pakai untuk berbagi yang benar. Kita membantu orang-orang yang kesusahan gitu. Pak Komar, mestinya juga tidak harus begitu, ya. Tidak harus dengan emosi, ya. Betapapun ada orang yang mungkin nyindir, ya. Nggak perlu harus emosi toh, ditenangkan hatinya, ya. Karena kekerasan itu tidak mungkin menyelesaikan persoalan, ya. Ayo ditoto hatine. Ini mau beribadah kok malah berkejekan, ya. Ayo semuanya ditata hatinya dan kita akan bersama-sama beribadah ke depan. Yuk kita berdoa supaya lebih tenang hatinya, ya, supaya kita bisa layak menyambut kelahiran Sang Mesias. Yuk kita duduk di depan, ya, bersama-sama yang rukun, ya, gitu ya. Yuk, kalau gini kan baik, ya, rukun. Yuk kita berdoa, ya, supaya hatinya tenang. Lah kayak pasti kenapa kayak kok nangis terus? Halo, Pati. Wah, kula mboten mangertos, Pak. Wah, kula dudu mriki buati pun wonten mriki. Oh, ya wis. Jenengan boleh nyang kene saya, aku tak ngerai bagi. Buati, ada apa kok nangis dan sedih? Pak, saya itu kesini mau mencari ketenangan dan kedamaian, Pak. Karena beban hidup saya itu sungguh sangat berat buat saya. Apakah salah kalau saya datang ke sini untuk mencari ketenangan, Pak? Oh, tentu tidak, Bu. Sudah benar. Ibu datang ke gereja menghadap pada Tuhan. Tetapi ketenangan dan ketentraman itu sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber sukacita kita. Ayo. Tapi saya tuh nggak tenang-tenang, Pak. Semakin beban saya semakin hari bukan semakin ringan, tambah semakin berat sekarang itu. Saya gimana, Pak? Tapi Tuhan tuh nggak adil untuk saya, Pak. Nggak berbuat adil kepada saya. Saya udah rajin, udah apa, tapi ternyata apa yang saya temukan? Bu Wati,
Tuhan itu maha adil kepada setiap umatnya, ya. Tuhan juga punya rencana yang terbaik. Percayalah, ya, bahwa ada pelangi di balik hujan. Oleh karena itu, ayo kita tenangkan hati pikiran kita untuk bersama-sama berdoa, ya. Yuk bersama-sama dengan Pak Komar, Mas Rambo, kita berdoa, ya, supaya lebih tenang hatinya, ya. Yuk, supaya hatinya tenang, kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, dalam kerapuan kami sering kami melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ampunilah kami semua. Layakkan kami untuk menyambut kehadiran-Mu dengan hati yang bersih, dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Inilah doa seru kami yang semuanya ini kami minta beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dah, kita semua akan beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya melalui doa kita semua, hati kita ditenangkan. Ya sudah, saya bersyukur, ya, semuanya sudah tenang. Begitu juga Bu Wati, nggak perlu nangis ya Bu ya. Saya mohon pamit untuk persiapan ibadah. Itu ya. Yuk. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah menyanyikan para malaikat.
Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang Prabu, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah kita pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah kita pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah kita pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah, marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 94, bait yang pertama dan yang kedua. Hai kota mungil Bethlehem. Tuhan Yesus Kristus yang saat ini kelahirannya kita hayati, memanggil umatnya untuk dapat hidup di dalam kasih. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memenuhi tugas dan panggilan Tuhan untuk dapat hidup di dalam kasih bukanlah persoalan yang mudah untuk kita lakukan. Sebab jika kita boleh jujur, kita tidak mampu melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita memohon ampun atas ketidakberdayaan kita memenuhi panggilan tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 96 ayatnya yang keempat, di malam sunyi bergema. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang yang dengan rendah hati mengakui dosanya dan menyesali segala pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan mengampuni. Seperti yang tertera dalam berita anugerah yang boleh kita terima saat ini, terambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, jemaat, mari kita bersama-sama menanggapi berita anugerah ini dengan memasuki hidup yang baru, hidup yang seturut dengan firman-Nya. Adapun petunjuk hidup baru kami ambilkan dari Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kesanggupan kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 118, bait yang pertama dan yang kedua, Sungguh Mulia. Mulia
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam Natal ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami satu persatu. Kami telah Kau sertai, Kau berkati, Kau pimpin kehidupan kami, sehingga kami selamat sampai saat ini. Kiranya keselamatan dari-Mu selalu ada pada kami semua di hari-hari yang akan datang. Tuhan, saat kini kami menyampaikan doa syafaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu semua yang sakit, warga jemaat GKJ Patalan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui kuat kuasa tangan-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini akan mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang merawat dan melayaninya. Tuhan, kiranya Kau berikan keikhlasan, ketulusan, dan kesetiaan di dalam merawat dan melayani anggota keluarga yang sakit, sehingga boleh menjadikan penghiburan bagi yang sakit dan menjadi sarana bagi kesembuhannya. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang telah lanjut usia. Tuhan, badan boleh ringkih, tubuh boleh semakin lemah, namun kiranya imannya selalu kuat karena pertolongan-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut. Tuhan, kiranya pelihara dan Tuhan berkati, Tuhan berikan ketenangan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk orang tua di jemaat GKJ Patalan. Tuhan, kiranya Kau berikan kecukupan, memberikan kerajinan, ketekunan di dalam mereka bekerja, sehingga keluarganya akan tercukupi. Kepada para pemuda, para remaja, Tuhan kiranya juga berkati kehidupannya. Tuhan pimpin setiap jalan kehidupannya, sehingga pemuda-pemuda kami tidak terjerumus ke dalam kehancuran. Yang masih studi, Tuhan berikan kepandaian, kelancaran, sehingga boleh lulus pada saatnya. Kepada saudara kami, para pemuda yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya berikan pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Kepada saudara kami yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga, Tuhan berkati keluarganya. Bagi yang mengharapkan momongan anak dari-Mu, Tuhan kiranya Engkau berikan momongan, dan Tuhan berikan anak yang berbakti kepadamu. Tuhan yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, terlebih di GKJ Patalan. Tuhan berkati pendeta kami, Tuhan berkati juga majelis gereja, pengurus komisi, juga panitia yang ada, sehingga boleh melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sebagai warga gereja, Tuhan mampukan untuk dapat mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh majelis gereja di GKJ Patalan ini. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami sampai saat ini masih dalam kondisi menghadapi pandemi 19. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan, mampukan negara kami untuk menanggulangi, memberantas pandemi 19 ini. Juga kepada kami selaku warga negara, Tuhan berikan kemampuan pada kami untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh bangsa dan negara kami, menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Kepada pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai ketua RT, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kesungguhan dalam bekerja, sehingga cita-cita negara kami, masyarakat adil dan makmur, akan tercapai. Kami serahkan Tuhan ibadah malam Natal ini ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Tuhan berkati kami semua dari awal hingga akhir. Tuhan lindungi
Tuhan jauhkan dari hal-hal yang jahat, sehingga dapat berakhir dengan selamat. Dosa dan kesalahan kami kiranya Tuhan juga ampunkan. Semua seru doa kami ini Tuhan, kami naikkan dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan malam yang indah ini, di mana kita bersama-sama mengadakan ibadah malam Natal, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan, yang pada saat ini adalah merupakan perwujudan persembahan akhir tahun yang akan kita haturkan kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita bersama mengingat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita selama tahun 2021 yang sudah kita jalani. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun di dalam kita akan mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 13 ayat 6, yang demikian firman-Nya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Itulah firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita akan mengaturkan persembahan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama haturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan kedua. Hai dunia, gembiralah. Jemaat Tuhan, kami ajak untuk bangkit dan berdiri untuk bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali pada malam yang indah yang kami rasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menghampiri tahta-Mu. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggerakkan hati kami masing-masing untuk dapat mengaturkan persembahan akhir tahun ini ke hadirat-Mu. Walaupun ya Tuhan kami akui bahwa persembahan ini hanyalah kecil jika dibanding berkat-Mu yang begitu melimpah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami selama tahun 2021 ini. Oleh karena itu ya Tuhan juga berkenan untuk menerima dan mensucikannya, sehingga
dapat dipergunakan sebagai sarana kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya Tuhan juga berkenan memampukan kami untuk dapat mengaturkan persembahan yang lebih layak di hadapan-Mu. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk para hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola hasil persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga akan dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Bapa kami di surga, sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu melalui Pendeta Juniawan Santoso. Ya Tuhan juga berkenan memampukan Pendeta Juniawan Santoso untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga firman-Mu akan dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah malam hari ini sebagai bacaan yang pertama diambilkan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia telah mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan
hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang datang padanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala alam. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam terangnya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kedua diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya lah di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka
di rumah penginapan. Daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam, Shalom. Tema kita saat ini adalah Sang Raja yang Merabu. Jemaat, kerabuan menjadi tema sentral dalam masa Advent dan Natal tahun ini. Dalam ibadah malam Natal ini, kita diajak untuk kroso lan rumongso akan kerabuan kita dan mengarahkan hati kita kepada Yesus yang lahir di palungan. Meskipun ajakan untuk kroso dan rumongso tentang kerabuan manusia itu selalu dikumandangkan, tetapi kenyataannya bagaimana? Manusia mana yang mau menjadi rapuh? Kita selalu ingin menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi panjang umur, kaya,
dan memiliki segalanya. Manusia memang punya kecenderungan untuk merasa lebih dari yang lain. Ingin memiliki sesuatu yang lebih. Bahkan kalau bisa mungkin lebih dari Tuhan sekalian. Bagaimana caranya? Itu tidak penting. Pokoknya gengsi harus senantiasa naik. Penampilan harus selalu oke. Apapun bisa dihalalkan. Entah itu pinjem kek, nyolong kek, ataupun berbohong. Pokoknya pas Natal harus dipandang sebagai orang yang sukses, berhasil oleh orang-orang di sekitarnya, oleh keluarga, dan oleh warga jemaat yang lain. Padahal semua rapuh, mung ora kroso lan rumongso. Hal itulah yang hendak digambarkan melalui fragmen di awal ibadah ini. Fragmen yang berjudul Rabu. Melalui fragmen itu hendak digambarkan sikap dan perilaku manusia yang rapuh, meskipun penampilannya atau penampakannya berbeda-beda. Ada yang merasa khawatir dan sedih karena beban hidup yang terlalu berat. Ada juga yang bersandiwara seolah-olah tidak ada pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya ada ketakutan yang sangat besar di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika mereka merasa tersinggung, enggak mampu mengendalikan dirinya, maka emosi dan amarah yang keluar dari perbuatannya. Tetapi ada pula sebagian orang yang menampakkan sikap serakah dan sombong. Meskipun kadang itu tidak disadari, ora kroso lan rumongso. Begitu juga dengan perayaan Natal. Bagi sebagian orang, Natal kerap dianggap sebagai puncak perayaan keagamaan agama Kristen. Itulah sebabnya mindset kita sebagai orang Kristen atau panitia Natal di gereja selalu memberikan perhatian yang lebih pada perayaan Natal. Hal ini terbukti budget untuk perayaan Natal setiap tahun selalu lebih besar daripada minggu-minggu biasa. Misalnya membuat pohon Natal yang terbesar, terunik, dan terkeren. Masih banyak lagi. Bahkan terkadang malah hal itu yang menjadi pusat perhatian atau menjadi hal yang paling penting dipikirkan oleh setiap kita atau panitia Natal. Pokoknya bikin pohon Natal yang Instagramable atau dekorasi yang cocok untuk selfie. Begitu juga tak ketinggalan ketika kita mengamati di kota-kota, mal-mal semua juga berlomba-lomba membuat dekorasi Natal yang terbaik. Namun kadang disayangkan yang ditampilkan seringkali tokoh-tokoh animasi yang sedang viral di masyarakat. Tak jarang juga
palungan dan bayi Yesus digantikan oleh tokoh-tokoh superhero dan animasi yang populer di tengah masyarakat atau anak-anak. Jadi jangan-jangan dengan berjalannya waktu, Yesus bukan lagi menjadi fokus utama dalam perayaan Natal. Kita selalu membesar-besarkan perayaan Natal, tetapi Allah yang maha segalanya justru menjadi manusia yang merapuh. Inilah paradok Natal yang sering terjadi di masa sekarang. Memang ironis, karena sang raja yang kita rayakan kelahirannya itu justru memilih untuk menjadi rapuh. Tetapi manusia justru seringkali merasa kuat dan jumowo. Raja yang merapuh bukan berarti Yesus menjadi tua, renta, dan tidak berdaya. Bukan itu maksudnya. Tetapi raja yang merapuh adalah menjadi manusia dan terlibat dalam dunia yang penuh dengan kerapuhan ini. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Merapuh bukan lantas tidak berarti dan tak bermakna. Perlu kita sadari bahwa merapuh adalah upaya Allah untuk merengkuh kita, manusia yang penuh dengan kerapuhan itu. Sungguh sangat besar kasih karunia Allah bagi kita semua, hingga mau menjadi rapuh sama seperti kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti bacaan kita saat ini, Lukas memang suka mengkontradisikan sesuatu dalam penulisan teksnya. Situasi kelahiran sang Raja Damai yang merapuh itu diperhadapkan dengan Pax Romana, ala Kekaisaran Romawi. Upaya Kekaisaran Romawi untuk mencapai perdamaian adalah dengan pajak dan militer, dengan pemerasan dan kekerasan. Sebaliknya, kelahiran Yesus berada dalam konteks mengikuti sensus untuk kepentingan pajak dan tujuan Pax Romana ini. Tetapi jika kita perhatikan, sungguh sang raja yang merapuh, Allah Yesus, membalikkan tatanan dunia ini. Kerajaan dunia ini dibalikkan menjadi kerajaan Allah. Roma yang hadir dengan damai semu didominasi oleh kekuasaan dan kekerasan, dibalik menjadi sebuah cinta kasih, lemah lembut, dan perdamaian yang sejati. Itulah cara Allah merapuh dalam cinta yang menciptakan perdamaian yang sejati. Jadi dalam ibadah malam Natal ini sebenarnya mengajak kita untuk lebih jujur terhadap diri kita sendiri, juga terhadap apa yang menjadi fokus utama dalam perayaan Natal ini. Apakah ibadah yang megah atau dekorasi yang cocok buat selfie, atau Yesus Kristus yang lahir di palungan? Ayo
kita kroso lan rumongso bahwa merapuhnya Yesus telah menebus dan menyelamatkan manusia. Setelah kita menyadari bagaimana sang raja itu merapuh dan lahir di tengah dunia ini, maka seharusnya fokus utama kita tentu bukan lagi pada pernak-pernik Natal atau dekorasinya atau sikap dan perbuatan yang pongah, tetapi pada Yesus yang lahir, Yesus yang mewujudkan cinta damai di dunia ini. Maka daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat pohon Natal, tentu lebih baik mewujudkan cinta dan damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita, di tempat bekerja kita, di gereja, dan di masyarakat. Mungkin setahun yang lalu sudah banyak luka dan keretakan di dalam keluarga. Mari selesaikan itu. Berkumpullah bersama keluarga, bersama teman, makan bersama-sama, dan bukalah hati bagi anggota keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Akui kesalahan kita, bertobat, dan mulailah dengan lembaran yang baru. Inilah yang ditekankan juga oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus. Ia mengajarkan bahwa perayaan yang benar seharusnya diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang benar juga. Manusia memang rapuh, namun kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu mendidik kita untuk meninggalkan kejahatan. Begitu juga melalui fragmen rapuh yang sangat pendek ini, kita belajar bahwa Natal tidak harus melulu serba spektakuler atau yang besar, yang menarik. Terkadang yang dibutuhkan adalah hal kecil, namun dengan cinta yang besar. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup dan doa Bapa kami. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur jika kami boleh merayakan ibadah malam Natal saat ini. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa menyadarkan dalam kehidupan kami untuk kroso lan rumongso bahwa kelahiran-Mu di dunia untuk menyelamatkan dan menebus segala dosa-dosa kami. Itulah sebabnya biarlah kasih karunia-Mu boleh menguatkan kerapuan kami. Dan senantiasa kami memperbaharui diri. Jika saatnya kita akan bersama-sama mengakhiri, kembali menjalani kehidupan kami selanjutnya, kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah kami.
agar perilaku kami, sikap kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk senantiasa berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 100 bait yang pertama. Muliakanlah. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad, marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita nyatakan pengutusan secara litani. Ya terang Allah, sukacita dari Allah, damai dari Allah. Mari kita undur dari ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta jadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, persembahan malam Natal ini dipersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyerahkannya pada ibadah Natal Sabtu tanggal 25 Desember 2021 besok pagi pukul 8 yang akan diadakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat di Gereja Induk dan Pepandan. Majelis Gereja mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati.